Halo teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, aku Ibtisama Putri Rifko dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pernah nggak sih kalian lihat atau dengar orang yang melakukan kecurangan kecil, kayak menyontek, titip absen, atau bahkan uang pelicin? Nah, kelihatannya hal sepele kan? Tapi hal kecil seperti itu bisa jadi awal dari kebiasaan buruk yang namanya korupsi. Karena itu, di sini kita bakal bahas tentang apa itu korupsi, contoh perilaku koruptif, dampak korupsi, dan gimana cara kita sebagai generasi muda bisa melawannya. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih apa itu korupsi? Yang tahu boleh dong angkat tangannya. Oke, boleh Intan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Apriska. Menurut saya, korupsi itu tindakan penyalahgunaan yang untuk keuntungan pribadi. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh Intan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Intan tadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi yang bisa merugikan orang lain maupun negara. Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar, tetapi juga perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari korupsi apa aja sih? Contohnya seperti menyontek saat ujian, mengambil barang yang bukan milik kita, datang terlambat tetapi memanipulasi absen, hingga memberikan uang pelicin untuk mempermudah urusan. Jika kebiasaan seperti ini dibiarkan, maka dapat berkembang menjadi tindakan korupsi yang lebih besar. Tentunya korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan. Akibat dari korupsi yaitu pembangunan menjadi terhambat, fasilitas umum menjadi rusak, pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal, serta kesejahteraan masyarakat menurun. Karena itu, korupsi termasuk tindakan yang sangat merugikan negara. Lalu, gimana sih cara kita mencegah korupsi? Kita bisa memulainya dari diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, seperti jujur, yaitu berkata dan bertindak jujur tanpa menipu. Lalu ada disiplin, taat aturan dan tepat waktu, tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan baik dan siap menerima konsekuensi. Selanjutnya ada kerja keras, mencapai tujuan dengan usaha yang benar, bukan jalan pintas. Lalu ada sederhana, hidup tidak berlebihan, tidak tamak, mandiri, tidak bergantung pada cara yang tidak benar seperti suap. Lalu ada adil, memperlakukan semua orang secara setara, berani menolak dan melaporkan korupsi, dan terakhir peduli terhadap masyarakat dan dampak korupsi. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi contoh yang baik dan berani menolak segala bentuk kecurangan. Memberantas korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua. Mari mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang untuk hidup jujur dan menjauhi perilaku koruptif. Karena masa depan yang lebih baik dimulai dari generasi yang berintegritas. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai korupsi, dimulai dari pengertian, contoh, dampak, dan cara mengatasinya. Teman-teman ada yang ingat nggak nih apa dampak dari korupsi? Yang masih ingat boleh angkat tangannya? Oke, Ariska, boleh dijawab dampak dari korupsi? Baik, terima kasih Putri. Jadi menurut saya, dampak dari korupsi di mana perilaku koruptif, terutama yang ada di lingkungan pemerintah, itu pastinya akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Nah, korupsi ini dapat menghambat pembangunan, menyebabkan fasilitas umum tidak terawat, serta membuat pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi kurang maksimal. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat itu menurun. Karena itu, korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bangsa dan juga negara. Oke, benar sekali ya Ariska. Terus nilai-nilai anti korupsi, ada yang masih ingat apa aja? Oke, boleh Amanda dijawab nilai-nilai dari yang harus kita terapkan untuk mencegah korupsi. Baik, izin menurut saya itu nilai anti korupsi sendiri itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana,
mandiri, adil, berani, dan peduli. Oke, betul sekali ya. Itu nilai-nilai yang harus kita terapkan untuk mencegah korupsi. Baiklah, kita sudah sampai di akhir sesi penyuluhan ini. Sebelum berakhir, aku punya satu slogan nih, kita ucapkan sama-sama ya. Slogannya itu, bersama melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik. Ya, kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik. Oke. Sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa jadi generasi yang jujur, berani, dan anti korupsi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.